Teman-teman semua, terutama Civitas Akademika Universitas Katolik Santo Agustinus Hippo yang saya cintai, Santo Dominikus itu mungkin kurang dikenal banyak orang, apalagi Ordo Dominikan, karena secara historis kita baru tiba di Indonesia 2006. Saya pada saat dimana pada hari ini pesta Santo Dominikus tanggal 8 Agustus ingin mencoba untuk men-sharekan sedikit mengenai siapa Santo Dominikus, Ordo Dominikan, dan bagaimana mengenai karya kita di Indonesia, terutama Kalimantan Barat. Siapa Santo Dominikus? Santo Dominikus ini dilahirkan di Spanyol, Calorega tempatnya, tahun 1170. Jadi sudah lama, abad ke-12. Nah, dia meninggal pada tahun 1221. Nah, Santo Dominikus ini dalam perjalanan hidupnya mendirikan ordo yang sebenarnya Ordo Powarta, OP, atau yang dikenal dengan Ordo Dominikan. Apa sebenarnya konteks pendirian Ordo Dominikan? Konteks pendirian Ordo Dominikan adalah bagaimana pada zaman itu, abad ke-12, terjadi suatu perubahan signifikan di Eropa, di mana iman Katolik terancam oleh ajaran sesat yang disebut dengan Albigensian. Albigensian itu sebuah ajaran sesat yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada semacam dua personalitas, dua kepribadian, yang baik dan buruk. Yang baik itu menciptakan dunia spiritual, yang buruk itu menciptakan dunia material, termasuk kedagingan. Nah, konsekuensinya adalah dunia ini buruk, segalanya buruk yang di dalam dunia ini, termasuk perkawinan, termasuk seksualitas. Dan kedagingan kita, meskipun jatuh dalam dosa, tapi dianggap mereka itu nggak ada artinya. Santo Dominikus melawan ajaran sesat ini atau bid'ah. Santo Dominikus mengatakan bahwa Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya adalah baik adanya, termasuk hidup kedagingan kita dalam arti materialitas kita, dan mengajarkan bahwa mereka juga bagian dari penciptaan dan ditebus. Buktinya adalah bahwa Yesus Kristus, Sang Sabda Allah, menjadi manusia, menjadi daging, yang kita selalu doakan dalam doa Angelus, bahwa kedagingan itu menjadi daging itu tidak berarti buruk. Daging menjadi buruk kalau kita mengikuti aturan dosa dalam diri kita. Tapi sebagai ciptaan, hidup kebadannya kita, mencoba untuk merawat kesehatan, bahkan untuk kecantikan, perkawinan, seksualitas, hidup dunia ini dengan segala tantangan adalah baik adanya karena ciptaan Tuhan. Dan Tuhan memberikan segala sesuatu kepada manusia. Jadi Santo Dominikus merasa ini ancaman buat gereja, karena ajaran sesat ini membuat dikotomi antara seolah-olah hidup manusia itu di bumi tapi tidak menginjak bumi. Memang teman-teman, menghubungkan surga dan bumi itu tidak gampang. Doa Bapa kami yang kita selalu doakan, jadilah kehendakmu di bumi seperti dalam surga, itu bukan hal yang gampang. Karena kita mengkoneksikan, menghubungkan dua kenyataan yang sangat berbeda, yaitu surga yang ideal dan dunia yang penuh dengan segala kelemahan dan segala dosa. Dan mengkoneksikannya, menghubungkannya itu tidak gampang. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita, supaya kita sadar bahwa bumi dan surga itu tidak sama, tapi harus dihubungkan dengan kita berdoa supaya kehendak Allah itu terjadi, sehingga di bumi seperti dalam surga. Nah, Santo Dominikus dengan segala kekuatan dan kegigihannya mencoba untuk melawan bid'ah ini, ajaran sesat ini. Maka dia mendirikan satu kelompok yang khusus berkhotbah untuk melawan bid'ah atau ajaran sesat ini, yaitu nanti disebut sebagai Ordo Powarta, Ordo Dominikan. Apa beda Ordo Dominikan dengan ordo yang lain sebenarnya? Sebelum Dominikan, sebenarnya sudah ada ordo, misalnya Santo Benedictus, ya, Santo Agustinus. Penekanan mereka adalah pertapaan. Ya, mereka pertapaan dan mereka adalah pertapa. Santo Dominikus yang terikat pada zamannya menekankan bahwa hidup itu bukan hanya bertapa, tapi juga tidak hanya aktif. Harus disatukan elemen doa dengan karya, yang disebut dengan kontemplasi dan aksi. Maka sembahyang Ordo Dominikan adalah berkontemplasi, men-sharingkan hasil kontemplasi kepada orang. Maka dalam tradisi Dominikan ada elemen kerahiban dan ada elemen aktif.
Dan itu bedanya di situ. Jadi ditekankan bahwa hidup ini tidak hanya masalah kita bekerja, berkarya, tapi juga berdoa. Dan sebenarnya doa itulah inspirasinya. Bukankah ini adalah suatu nilai yang harus kita wartakan zaman ini? Banyak orang jatuh pada workaholic, semata-mata bekerja di dunia ini, lupa pada kerajaan surga. Sekali lagi, mengkoneksikan surga dan bumi tidak gampang. Maka jiwanya harus adalah doa, spiritualitas. Dan Dominikan atau Dominikus mengatakan bahwa kerja itu ada artinya sejauh merupakan aktualisasi, manifestasi dari hubungan yang dalam antara Tuhan dan manusia. Maka kerjaan bukannya semata-mata demi pekerjaan, tapi sebenarnya dijiwai oleh semangat doa dan spiritualitas daripada pertemuan dengan Tuhan yang personal. Maka dalam tradisi Dominikan dikatakan betul-betul mengenai kontemplasi atau doa dalam bentuk liturgi harian, terutama Ekaristi, ya, dan juga meditasi kontemplasi, ya, dan juga bagaimana terjadi dalam komunitas. Karena Dominikan menghargai bahwa kegiatan seorang Dominikan tidak terpisah daripada komunitasnya. Pewartaan itu bukan milik pribadi, tapi milik komunitas. Maka dalam Dominikan, bersama-sama merencanakan karya bersama itu penting. Tidak ada orang yang punya karya pribadi, tetapi karya itu adalah karya komunitas. Maka sejak awal Dominikan, sebuah komunitas disebut Holy Preaching, pewartaan yang suci. Komunitaslah yang mewartakan, bukan pribadi yang mewartakan. Pribadi mewartakan karena diutus oleh komunitas. Itu sangat khas sekali, ya. Maka dalam tradisi Dominikan ditekankan peranan komunitas, bahkan dalam hidup bersama itu sangat ditekankan doa bersama dan mengambil keputusan bersama secara demokratis. Sebenarnya Dominikan adalah ordo pertama yang menekankan voting, ya, bahwa semua anggota punya hak suara yang sama. Bahkan pimpinan biara mempunyai cuma satu suara, tidak lebih dari itu. Maka yang kita gaungkan sebagai sinodal, gereja sinodal, tadi diakui oleh Paus Fransiskus dalam suratnya ketika bicara mengenai sinodalitas gereja dalam pembukaan sinode yang terakhir ini, dia mengatakan bahwa kami menghargai dan belajar dari tradisi Dominikan mengenai sinodalitas. Karena dalam Dominikan, pengambilan keputusan selalu bersifat demokratis dan melalui perdebatan. Maka jangan heran dalam tubuh komunitas Dominikan, diskusi dan debat kadang terjadi. Dan itu tujuannya adalah untuk musyawarah mufakat, atau paling jelek adalah pengambilan putusan mengenai dengan cara voting. Dan teman-teman supaya tahu dalam melakukan studi, konstitusi Amerika Serikat mencontoh konstitusi Dominikan, supaya diketahui. Dan itu sudah masuk sejarah. Hal lain yang dilakukan oleh Dominikan adalah hidup studi intelektual. Kenapa penting? Ingat konteks pendirian Ordo Dominikan dalam melawan ajaran sesat. Maka untuk menjadi seorang yang bisa mengerti dan melawan ajaran sesat, harus belajar dan studi. Maka hidup intelektual sangatlah penting. Hidup intelektual itu menggantikan kerja tangan, manual labor. Ya, dulu para petapa dan rahib, mereka ora et labora, berdoa dan bekerja dengan tangan. Dominikus mengatakan, saya ingin mendirikan ordo di mana bukan laboran yang utama, tapi hidup intelektual, studium. Makanya di mana-mana Dominikan punya studium, ya, study center, termasuk universitas. Maka dalam konstitusi Dominikan dikatakan pertama, pewartaan, berkhotbah, dan mengajar dan menulis buku dan menulis artikel merupakan bagian dari pewartaan. Dan masuk dalam universitas merupakan pewartaan. Dan research center pun merupakan suatu pewartaan. Tujuan studi pertama-tama tentu mengkoneksikan sekali lagi surga dan bumi. Ya, maka awal konstitusi Dominika adalah studi harus diarahkan pada studi ilmu suci, filsafat dan teologi. Tapi dalam perkembangan sudah masuk pada ilmu-ilmu yang lain. Itu sebabnya Dominikan pada tahun 77 mempunyai 4 prioritas utama dalam ordo, yaitu penginjilan, seperti biasa semua harus melakukannya, media massa, mass media, karena pewartaan melalui mass media sangat penting, ya, apalagi dengan era digital, era komunikasi massa, era internet, tidak bisa tergantikan. Dan kita sudah merasakan bagaimana di zaman COVID bahwa kita terselamatkan karena era digital dan era media massa. Maka prioritas kedua adalah media massa.
prioritas ketiga adalah hubungan antara agama, yang merupakan bagian dari riset teologi, karena kita mewartakan perdamaian. Yang keempat adalah justice and peace, keadilan perdamaian. Karena kalau kita melihat kata Tuhan Yesus dalam Injil Matius 25 dikatakan, apapun yang kamu lakukan yang paling kecil dan paling hina kepada orang yang demikian miskin dan melarat, kamu lakukan untuk aku. Maka keadilan dan perdamaian merupakan satu pilar daripada prioritas Dominikan. Mengapa Dominikan berkarya mulai di Kalimantan Barat? Tahun 2006 kita tiba di Kalimantan Barat atas undangan Bapak Uskup Agung Pontianak, yaitu Monsignor Hirus Bumbun, dan juga dibantu dan sungguh-sungguh disukung oleh Monsignor Agustinus Agus, yang waktu itu adalah sekretaris Badan Kerjasama Seminari. Beliau mengundang Dominikan mulai berkarya di Pontianak dengan mulai pendidikan menjadi pembantu pengajar dan juga membantu untuk pembinaan para calon imam di Pontianak. Ya, tetapi sebenarnya Ordo Dominikan adalah ordo yang pertama membaptis orang Indonesia. Jadi penginjilan pertama itu dilakukan oleh Dominikan di tahun 1555. Abad ke-16, Pastor Antonio de Trayvera, OP, dari provinsi Portugis, dialah yang pertama membaptis orang di Solor. Maka 11 tahun sebelum Francis Xaverius tiba di Maluku, Dominikan sudah membaptis orang di Flores. Dan itu terjadi di Solor, daerah Flores Timur atau Pulau Flores. Kemudian datang lagi misionis pertama, yaitu Pastor Antonio da Cruz, Simo das Cangas, dan Bruda Alexio. Komunitas ini adalah komunitas yang bertanggung jawab dari Keuskupan Agung Malaka. Dan Uskup Malaka waktu itu adalah Dominikan. Dan mereka bertanggung jawab langsung untuk penginjilan di daerah yang kita sebut waktu itu adalah bagian timur atau Hindia Belanda, kalau sudah diambil Belanda. Karya misi itu dilanjutkan oleh mereka, dan pada saat tahun 1563, jadi 8 tahun kemudian, ya, dikatakan bahwa saat itu sudah ada 50.000 orang Katolik. Jadi pimpinan Dominikan waktu itu di Malaka tahun 1569 mendapatkan laporan bahwa sudah ada 50.000 orang Katolik di daerah Flores. Disitulah maka Uskup Malaka, Jorge de Santa Lucia OP, mengirim surat ke biara OP di Portugal meminta misionaris baru, dan dikirim 5 orang OP ke daerah Flores. Maka kalau kamu lihat, teman-teman lihat bahwa sebenarnya Dominikan bukan datang 2006, tapi memasuki kembali ke Indonesia tahun 2006. Tapi justru tahun 1555, berapa ratus kemudian, 400 tahun kemudian, atau 400 tahun yang lalu, Dominikan sudah berkarya di Indonesia dan memulai baptisan pertama di Indonesia, yaitu Kepulauan Solor di daerah Flores atau Pulau Flores. Jadi Dominikan adalah bukan ordo yang baru tiba di Indonesia, tapi justru yang membaptis orang pertama di Indonesia. Makanya peringatan 450 tahun gereja yang lalu dibuat lagi sejarah bahwa sebenarnya baptisan sudah dilakukan 1555 di daerah Flores oleh pastor-pastor Dominikan. Nah, kita 2006 baru kembali dalam bentuk komunitas yang baru, yang sama sekali baru, tidak ada hubungan dengan negara barat, di bawah provinsi Filipina. Kita tiba di Kalimantan Barat. Apa yang kita dibuat Kalimantan Barat sesuai dengan panggilan daripada uskup waktu itu, Monsignor Hieronymus Bumbun, dan didukung oleh Monsignor Agustinus Agus, dan sekarang di bawah Monsignor Agustinus Agus, maka Dominikan pertama-tama diminta untuk menjadi pengajar. Sekali lagi, hal itu sangat dimengerti para uskup, karena hidup intelektual sangat ditekankan oleh Dominikan. Maka kita pertama-tama diminta untuk membantu Fakultas Teologi STT Pastor Bonus dan menjadi pembimbing para calon imam di daerah di Seminari San Antonio Fantimila. Dan setelah itu mulai berkembang, dan di zaman Monsignor Agustinus Agus, Dominikan diminta banyak hal, termasuk menjadi bendaharanya beliau di Keuskupan, dan bagaimana sungguh-sungguh membantu untuk penjara. Dan yang karya yang lain yang sangat-sangat merupakan mukjizat adalah bagaimana Monsignor Agus meminta Dominikan membantu mendirikan Universitas Katolik Santo Agus Hippo. Maka disinilah kita sungguh-sungguh hadir untuk mengabdi di Kalimantan Barat. Selama hampir 18 tahun Dominikan sudah tiba di Indonesia. Tepatnya mulai 2006 di
Pontianak di Kalimantan Barat, Kusuma Agung Pontianak. Apa tantangan besar yang dilihat oleh Dominikan di Kalimantan Barat? Yang paling besar sebenarnya teman-teman adalah evangelisasi ulang. Karena bukan karena kesalahan siapa-siapa, tapi karena bagaimana struktur geografi gereja Kalimantan Barat merupakan tantangan terbesar gereja di sini. Ya, kita tahu sebagai orang Kalimantan Barat, bagaimana susahnya untuk mengunjungi satu tempat ke tempat lain. Dan kadang-kadang baptisan yang sudah dibaptis setahun yang lalu baru dikunjungi oleh seorang imam mungkin 2 tahun yang lagi atau setahun lagi. Maka tantangan terbesar adalah jarak geografi yang luar biasa. Maka kita bisa membayangkan bagaimana abad ke-20 awal para misionaris pertama yang datang ke Kalimantan Barat berjuang setengah mati untuk menyebarkan benih Injili di bumi Kalimantan Barat. Tantangan paling besar sebenarnya bagi mereka dan sekarang terjadi adalah struktur geografis, jarak yang luar biasa antara satu tempat ke tempat lain, dan masalah transportasi juga. Bisa bayangkan nggak sekarang kita mengalami kesusahan? Abad pertama, abad ke-20 awal itu lebih parah lagi. Itu menyebabkan dengan segala pernyataan objektif, kadang-kadang kita butuh untuk menanamkan iman lebih dalam, yaitu evangelisasi. Sekali lagi, ini namanya pewartaan, mengkonekkan surga dan bumi. Dan inilah peran dari para pewarta. Bukan hanya Dominikan sebenarnya. Semua yang ditabiskan imam dan semua orang Kristen, termasuk awam, harus menjadi pewarta. Di situ yang paling berat sebenarnya untuk Kalimantan. Kalau daerah Jawa mungkin beda. Kenapa? Karena struktur jalan raya, infrastruktur jalan sudah sangat memadai, maka hubungannya sangat cepat. Di Kalimantan Barat mungkin lebih baik daripada Kalimantan yang lain. Bisa dibayangkan nggak bagaimana misionaris pastor-pastor Fransiskan pada awal ke sini, mereka berjuang setengah mati. Kalau mau tahu, tanya pastor-pastor Fransiskan Kapusin yang sudah berkarya lebih daripada 100 tahun. Mereka lebih mengerti bagaimana awal abad ke-20. Pastor-pastor yang lain yang juga ikut pastor-pastor pasionis, mereka juga datang ke Indonesia di Kalimantan Barat pada awal abad ke-20. Tantangan geografis sungguh luar biasa. Tapi mereka dengan segala tantangan itu, mereka menyebarkan benih Kristen dengan baik. Tetapi tantangan itu tetap masih ada pada abad ke-21. Maka sungguh-sungguh penginjilan yang lebih mendalam, yang membumi, dan sekarang sesuai dengan konteks, itu merupakan tantangan besar pada gereja Kalbar. Karena banyak yang dibaptis, kadang-kadang tidak mengerti iman Katolik, bukan karena kesalahan mereka dan kesalahan para pastor, karena jarak yang sungguh luar biasa. Maka universitas yang didirikan atas perintah Uskup Agung Pontianak Monsignor Agustinus Agus harus menjadi tempat penginjilan pertama-tama, pewartaan iman Kristen. Itu merupakan tantangan terbesar, karena kita melayani generasi muda yang nanti akan menjadi pemimpin. Mereka lah yang akan bisa mengkoneksikan surga dan bumi. Maka disinilah bagaimana universitas mencoba untuk menjadi bagian dari pewartaan gereja sesuai dengan misi Dominikan, menjadi pewarta bagi orang Kristen, mewartakan kabar gembira Injili, bagi mereka yang lain mewartakan nilai-nilai kemanusiaan yang sejati. Di situ tantangan terbesar, karena banyak yang tidak mengerti iman Katolik bagi orang Kristen. Saya menemukan banyak sekali anak-anak mahasiswa-mahasiswi yang tidak mengerti membuka Injil. Karena bisa dimengerti, mereka jauh daripada pusat paroki. Di situ tantangan terbesar. Bukan kesalahan siapa-siapa, tapi justru adalah kita harus melanjutkan karya misionaris yang dimulai oleh pastor-pastor Kapusin, pastor-pastor pasionis, yang sudah dengan segala tenaga mereka berusaha untuk menanamkan Injil di Kalimantan Barat. Maka tugas kita sebagai generasi penerus adalah bagaimana menginjilkan kembali, menanamkan kembali benih Injil lebih mendalam untuk anak muda yang diserahkan kepada gereja dan juga terutama Universitas Katolik ini. Tantangan kedua yang paling sangat mendalam adalah tantangan mengenai sumber daya manusia. Kita tahu bahwa IPM kita tidak tinggi. Dan berbarengan dengan itu kita tahu wacana, dan saya yakin pasti akan terlaksana dalam waktu-waktu mendatang, yaitu adalah ibu kota negara yang baru. Dan itu pasti akan berefek kepada satelit-satelit provinsi yang lain. Apa kita siap? Untuk kita sekarang aja, dengan segala kekurangan kita, sangat kurang, dan kita dianggap bahwa EPM kita masih rendah. Maka tantangan sumber daya manusia dalam bentuk keahlian
dan hidup intelektual sungguh-sungguh penting. Maka Dominikan bersama dengan Bapak Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, mencoba untuk menanggapi bagaimana hidup intelektual, kemampuan intelektual, kecerdasan, apalagi menghadapi tantangan mengenai era digitalisasi yang luar biasa. Apa yang kita tahu sekarang mungkin akan hilang. Dengan sistem yang baru, yaitu artificial intelligence yang sudah mulai dicoba, kita tahu bahwa sebenarnya yang kita pelajari semua sudah akan mulai berakhir. Kita akan masuki era baru. Era di mana kecerdasan buatan sepertinya mengambil alih kecerdasan manusia yang diciptakan Tuhan. Nah, bagaimana mensudikan ini, mencoba untuk melihat apa tantangan terbaru akibat ini semua, merupakan tugas dari universitas. Jadi tugas universitas bukan mengumpulkan uang. Tugas universitas adalah bagaimana berperanan bersama dengan gereja, terutama Universitas Katolik, menyiapkan generasi muda mengerti tantangan masa depan. Ini tantangan terbesar sebenarnya. Selain evangelisasi yang lebih mendalam adalah SDM. Ya, bagaimana anak-anak mengerti bahwa digitalisasi itu menjadi sesuatu yang sangat-sangat lebih cepat daripada kita bayangkan. Ya, tahun ini Unika sudah memikirkan mulai Desember ini bagaimana bekerja sama dengan perusahaan Metaverse di Jakarta untuk memulai sesuatu. Ya, itu baru augmented reality. Kita belum bicara lagi mengenai akibat dari artificial intelligence, metaverse yang lain, ya, karena akibat perubahan teknologi mempengaruhi semua hal. Suatu hari akan berbeda. Jangan-jangan kita akan menghadapi di mana misal bisa seperti dalam bentuk metaverse. Apakah ini diperbolehkan? Apakah ini secara dogma diperbolehkan? Ini suatu refleksi teologis yang harus diselesaikan oleh Universitas Katolik sebenarnya, atau pusat-pusat studi gereja untuk menjawab pertanyaan etis, moral, dan pertanyaan teologis. Satu hal lagi, misalnya perkembangan teknologi kedokteran dengan artificial intelligence, mereka berhasil merekayasa DNA. Struktur DNA bisa diganti. Apakah ini secara etis diperbolehkan? Sejauh mana diperbolehkan? Ya, maka ini suatu panggilan kepada kita di Kalimantan Barat, dan kita berharap, dan saya juga minta doa dengan dukungan Bapak Uskup Agung Pontianak, bagaimana ini bisa hub pertemuan daripada intelektual Katolik untuk bicara mengenai hal ini. Ya, apakah boleh rekayasa DNA? Sejauh mana boleh? Mungkin terapeutik atau penyembuhan sangat diperbolehkan. Tapi kalau mengubah sifat dan mengubah yang lain, apakah secara etis dan teologis itu boleh sesuai dengan iman Katolik? Ini tantangan terbesar. Maka saya mengajak kita semua untuk mengerti bahwa ini kenyataan yang terjadi, yang mungkin kita nggak sadari, tapi ini di depan mata kita, dan akan menjadi bagian daripada anak cucu kamu yang lebih mendatang. Ya, kita lihat saja sekarang, zaman saya mesin tik, zaman anak-anak sekarang, anak-anak kamu, cucu kamu adalah iPad. Mereka sudah touching, pakai sentuhan selesai. Zaman kita manual. Nah, apa artinya ini semua? Bagaimana gereja mengantisipasi, menyiapkan generasi muda, bahkan keluarga muda Katolik untuk melihat hal ini. Inilah peranan daripada hidup intelektual, refleksi intelektual, refleksi daripada Universitas Katolik. Ditunggu luar biasa yang seperti ini. Kita belum sampai ke situ, baru 2 tahun menjadi universitas. Tapi Universitas Katolik harus menunjuk visi di mana mengumpulkan orang bicara mengenai apa yang harus kita hadapi. Disitulah peranan hidup intelektual. Sekali lagi, intellectual life tak dapat digantikan. Karena itu merupakan permenungan refleksi. Maka pada hari perayaan Santo Dominikus, di mana dia menekankan kepada ordonya, hidup intelektual merupakan sangat utama dalam pewartaan. Mari kita sama-sama berpikir, ya, sudah saatnya kita berubah, bahwa hidup tidak semata-mata sangat dangkal, tapi butuh refleksi yang mendalam. Dan semoga Santo Dominikus, yang dalam doa dikatakan, engkaulah yang mengobarkan kembali pewartaan melalui hidup intelektual yang diterangi iman, sungguh-sungguh membantu gereja kita, anak muda kita, supaya lebih membumikan sabda Allah dan menghubungkan langit dan bumi dengan begitu baik sesuai dengan doa Bapa kami. Selamat Hari Raya Santo Dominikus.
Dan semoga dia yang selalu menjadi andalan dan menjadi tokoh gereja mendoakan kita di surga. Amin.